Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semua, pada kesempatan kali ini saya Dr. Gia Pandita, spesialis saraf, akan menyampaikan tentang bagaimana pemeriksaan tanda-tanda iritasi Manning atau Meningeal sign. Biasanya pada pasien-pasien yang kita curigai ada infeksi atau inflamasi di Manning atau selaput otak, atau ada perdarahan subarachnoid, kita perlu memastikan dengan salah satu pemeriksaan fisiknya adalah memeriksa ada tidaknya tanda-tanda iritasi Manning. Ya, baik, kita saksikan bersama bagaimana cara melakukan pemeriksaan tanda-tanda iritasi Manning. Baik adik-adik mahasiswa, untuk melakukan pemeriksaan fisik neurologis untuk mengetahui ada tidaknya tanda-tanda iritasi Manning, biasanya kita melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama, nanti kita mencari tahu ada tidaknya kaku kuduk. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemeriksaan Brushinski 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan Lasek. Dan yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan Kernik. Apabila ditemukan tanda-tanda pemeriksaan tersebut positif, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pada pasien terdapat tanda-tanda iritasi Manning atau Meningeal sign-nya positif. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama untuk melihat ada tidaknya tanda-tanda kaku kuduk. Pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita pastikan dulu bahwa tidak terdapat masalah di daerah leher. Apakah itu misalkan terdapat spondyloartrosis atau pengapuran di sendi bantalan tulang leher. Gitu ya. Caranya yang pertama, kita pegang posisi pasien senyaman mungkin. Bapak, saya periksa dulu ya Pak ya, mohon izin ya. Oke. Kita gelengkan ke arah kiri dan ke arah kanan. Dengan memastikan bahwa gerakannya ini bebas, berarti pasien tidak terdapat gangguan struktural di tulang leher ataupun di sendi bantalan tulang leher. Kemudian langkah yang kedua, kita angkat punggungnya ke atas. Ya. Kepala terjatuh ke belakang. Berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah kekakuan di tulangnya, di tulang leher. Ya, oke. Nah, setelah itu, baru kita melakukan pemeriksaan kaku kuduk. Pertama-tama, taruh tangan, telapak tangan kita di kepala bagian belakang pasien. Kemudian letakkan tangan yang sebelah kanan di dada pasien. Pada kondisi normal, apabila kita tekuk, ya, pasien dagu bisa menyentuh ke dada. Nah, kondisi ini berarti pasien normal atau kaku kuduknya negatif. Pada pasien yang terdapat tanda iritasi Manning, kita akan mendapatkan kaku kuduknya positif. Jadi, pada saat kita tekuk, dagunya kita temukan ke dada, terdapat tahanan. Terdapat tahanan. Ya, ya, oke. Ini kondisi tidak normal. Ya. Ya. Jadi ada kekakuan, kita tidak bisa menekuk lehernya. Oke. Berarti kesimpulannya, pada pasien ini kaku kuduknya positif. Ya. Selain itu, selain dari belakang, boleh juga kita mengangkat kepala juga dari depan boleh, ya. Ya. Seperti ini ya, itu juga boleh. Ya, kita tekuk begitu, ini kondisi normal. Kalau kondisi tidak normal, pada saat kita tekuk terdapat tahanan. Ya, oke, baik. Pemeriksaan yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan Brushinski. Brushinski sebenarnya ada 4. Ada Brushinski 1, 2, 3, dan 4.
Untuk kali ini kita akan melakukan pemeriksaan Brushinski 1 dan Brushinski 2 saja. Baik. Langkahnya sama seperti tadi, ya. Telapak tangan kita yang sebelah kiri kita letakkan di belakang kepala. Pada kondisi normal, kita bisa menekuk dagunya ketemu di dada dan tidak terdapat fleksi pada sendi lutut. Ya. Ya. Jadi kalau kita tekuk begini, artikulasio genunya tidak mengalami fleksi. Ya. Pada pasien yang ada tanda iritasi Manning, pada saat kita tekuk begini, terdapat tahanan, kondisi tidak normal ya, pada saat kondisi tidak normal, ada tanda iritasi Manning, pada saat kita tekuk, ditahan. Kita bisa lihat sendi lututnya akan bersamaan dengan pada saat kita menekuk. Jadi, pada saat kita tekuk sendi, ya, ada fleksi di sendi lutut, ya, di artikulasio genunya mengalami fleksi. Jadi kalau kita tekuk begini, ya, kita bisa lihat ada fleksi. Berarti Brushinski 1-nya positif. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke Brushinski 2. Ya. Pada pasien yang normal, tidak terdapat tanda iritasi Manning. Kalau lengan bawah, ya, lengan bawah kita lakukan fleksi pada sendi pinggul, maka lengan kiri posisinya biasa, tetap ekstensi. Ya. Berarti kondisi seperti ini, Brushinski 2-nya negatif. Pada pasien-pasien yang memiliki tanda iritasi Manning, pada saat kita lakukan fleksi tungkai bawah, kita lakukan fleksi di tungkai bawah, di sendi pinggul. Pada saat kita fleksi, kita bisa lihat ada fleksi di artikulasio genu, di sendi lutut. Kita lihat ya. Ya, kita lihat ada fleksi di situ. Oke. Nah, berarti pemeriksaan Brushinski 2-nya positif. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan LASEK. Pemeriksaan LASEK ini mirip dengan pemeriksaan Brushinski 2. Jadi, tungkai kita angkat ke atas, gitu ya. Difleksikan di sendi pinggul, kita angkat. Kita bisa mengangkat sampai sudutnya lebih dari 70 derajat. Nah, pada pasien-pasien yang ada tanda iritasi Manning, pada saat kita mengangkat, terdapat tahanan. Ya, tidak dapat diangkat karena pasien mengalami nyeri. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan LASEK-nya positif. Nah, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan Karnik. Pemeriksaan Karnik dilakukan dengan cara kita fleksikan terlebih dahulu tungkai bawah ini pada sendi pinggul. Kemudian kita lakukan ekstensi pada sendi lutut, pada artikulasio genu, kita lakukan ekstensi. Ini kondisi normal, ya. Kondisi normal kita bisa mengangkat sendinya sehingga terbentuk sudut lebih dari 135 derajat. Ya. Pada pasien-pasien yang ada tanda iritasi Manning, pada saat kita melakukan gerakan tadi, kita fleksikan di sendi pinggul, kemudian kita ekstensikan kaki, tungkai bawah, di sendi lutut atau di artikulasio genu, terdapat tahanan, ya, sehingga sudutnya kurang dari 135 derajat. Berarti ini menunjukkan Karnik sign-nya positif. Ya. Begitu adik-adik untuk pemeriksaan tanda-tanda iritasi Manning, dimulai dengan pemeriksaan kaku kuduk, dilanjutkan dengan pemeriksaan Brushinski 1 dan 2, kemudian pemeriksaan LASEK, dan yang terakhir pemeriksaan Karnik.
Adik-adik mahasiswa semua, tadi kita sudah saksikan bagaimana teknik cara-cara melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui adanya tanda-tanda iritasi Manning. Semoga video tadi dapat membantu adik-adik dalam belajar skills lab untuk menambah pengetahuan kompetensi pemeriksaan fisik neurologis khususnya pemeriksaan tanda-tanda iritasi Manning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.